Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, beserta keluarga dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ya. Keilmuan kita hadir di Kalimantan Barat ini sudah 20 tahun. Tinggal tunggu 1 bulan lagi. Nabi berpesan, ya, taraktu fikum amraini lan tadilu matamassa'tum bihima kitabullah wa sunnata nabihi. Telah aku tinggalkan, kata Nabi, 2 pusaka di mana kalian semua tidak akan pernah tersesat jikalau berpegang kepada keduanya itu. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Nabi. Kitab Allah dan sunnah Nabi diwariskan kepada ulama. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, mari kita lihat sejarah Nabi menerima wahyu. Wahyu pertama itu diterima di Gua Hira yang sangat terkenal, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nama. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Diulang. Ya. Al-Alaq gitu ya di sana. Selanjutnya 2 tahun Nabi bersabar menunggu, ya. Barulah muncul wahyu kedua. Benar ya, 2 tahun ya. Hai orang yang berselimut, ya, bangunlah. Surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Bangunlah, kata Allah. Jangan kau diam saja. Ini agama Tuhanmu di muka bumi. Ya. Ikhtiar itu diperlukan. Tapi jangan ikutkan hawa nafsu. Karena Nabi sudah tegas mengingatkan, aku diutus, kata Nabi, bukan untuk membuat orang itu susah, bukan mengajak orang berkelahi, bukan mengajak orang berperang. Ya, perang itu kalau tidak ada cara lain. Tapi aku diutus untuk membuat manusia itu selamat dunia dan akhirat. Allah perintahkan bangun. Nah, mulai Nabi. Kemudian 3 tahun kemudian baru turun wahyu ketiga. Apa wahyu ketiga itu? Fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Sampaikan secara terang-terangan, kata Nabi, apa yang telah diperintahkan kepadamu. Berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya Tuhanmu akan menjaga kamu, kata Allah. Surat Al-Hijr ayat 94-95. Dari gangguan, hinaan, olo-oloan orang-orang itu. Allah Tuhanmu yang akan menjaga kamu, kata Allah. Nah, kan terbukti apa yang dilakukan Nabi. Memang betul dihina. Tapi sampaikan secara terang-terangan. Nah, oleh karena itu sudah saatnya kita ini terang-terangan sebenarnya. Tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Bagaimana caranya? Tertibkan barisan kita. Ya, kalau kita menunggu lagi ini kapan? Usia kita belum tentu, ya. Kalau semua kita harus berbuatlah apa yang mampu kita kerjakan untuk agama ini. Nah, tapi ingat, kalau untuk agama jangan taburi dengan permata.
permata dunia, hiasan dunia itu diperlukan. Tapi kuncinya adalah taburilah agama itu dengan kasih sayang. Karena Nabi mengajarkan kita seperti itu. Bantahlah orang yang jahat itu dengan kebaikan. Ya. Tidak ada istilah orang beriman itu sakit hati, dendam dan sebagainya. Tidak ada itu. Itu bodoh. Orang beriman sakit hati apa? Apa yang jadi masalah? Kecuali dia tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena kita tidak pernah mendengar hal-hal yang membuat kita jadi paham. Maka tidak paham. Karena pemahaman ini bukan perkara gampang. Ya bagaimana dia bisa paham ya? Kita tuh mau jelaskan pemahaman, orangnya tak ada. Mau paham gimana? Nanti kita jelaskan lain lagi, orangnya lain lagi. Gimana? Orang sekolah aja ada absen ya? Kita mau pakai absen kan bingung jadinya nanti. Nah itu ya. Nah sekarang Bapak Ibu-Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau sudah harus terang-terangan, berarti kita harus buka-bukaan. Ya, terlepas kita sanggup apa tidak menerimanya itu, ya tergantung kita. Ya. Yang pertama, ya, wa fil ardi ayatul lil muqinin, kata Allah. Di bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Buktikan bahwa di bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ada orang yang beriman dan bertakwa. Aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya saling kenal mengenal. Orang terbaik di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Itu kuncinya, Al-Hujurat ayat 13. Nah, untuk itu maka kita punya konsep yang disebut mengenal diri. Nah, kalau kita mengenal diri, berarti kita paham segala keputusan Allah, kita berserah diri hanya kepada Allah. Kepada manusia berarti kita saling menghargai, saling menghormati. Inilah yang disebut akhlakul karimah. Bukan kita hanya menjelek-jelekkan, menghina-hina, itu tidak boleh. Tidak dikenal dalam konsep Islam. Berarti kita harus kenal dengan diri kita siapa. Bagaimana cara kita bertanggung jawab dengan sesama manusia. Bagaimana cara kita bertanggung jawab kepada Allah. Nah, kalau kita sudah jaga itu berarti apa? Kita harus kenal juga cara menghubungkan diri kita dengan Allah ini dengan apa? Berarti mengenal diri, mengenal kitab Allah. Ya. Nah, kalau kita tidak mengenal kitab Allah, bagaimana kita bisa mengenal diri? Sedangkan keadaan roh kita tidak boleh tahu. Berarti kita harus mengenal kitab Allah. Suhuf, Taurat, Zabur, Injil. Itu semuanya dal. Kitab Allah itu la harfin la sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itu yang disebut Iqra. Bacalah. Kenapa harus dibaca? Karena manusia itu tidak ada kalau tidak ada roh. Kita tak bisa zikir kalau listrik ini tidak ada, gelap. Ya. Gelap kita semua. Kayak gitu perumpamaan kalau jahirnya. Apa yang harus diperbuat kalau tak ada, gelap semua? Lampu pun tak ada. Lilin pun tak ada. Nah, begitu ya kalau tidak ada rohani. Berarti apa? Dengan mengenal kitab Allah itu kita bisa memisahkan mana yang hidup, mana yang mati. Yang hidup itu tidak berhenti ibadahnya. Inilah yang disebut alladzina hum ala salatihim daimun. Salatnya berkekalan 24 jam. Nah, ini perlu tauhid namanya untuk memahami dia. Dan ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal. Beda akal dengan pintar, pikiran. Karena filsafat itu larinya ke pikiran. Kalau orang berakal tidak begitu. Orang berakal itu dia bisa mengontrol nafsunya. Nafsu harus tetap ada supaya kita bergairah, bersemangat. Kalau nafsu sudah tidak ada, ya kacau itu sudah. Quran surat Yunus ayat 100 dengan akal. Ya. Nah, mari kita lihat.
Kalau bicara tauhid berarti ada aturan mainnya supaya lebih singkat. Dibentuklah di dalam rukun iman. Siapa pelaksana iman ini? Iman kita sepakat orang-orang Islam di dunia kalau mengatakan iman itu di hati, berarti rohani yang beriman. Sudah, tegas saja sudah. Karena kalau tak ada roh, kita tidak ada. Iman di hati. Siapa pelaksana iman? Jasad kita. Jadi nyatanya roh karena ada jasad. Maka rohani sekarang berada di muka bumi karena ada jasad. Nah, bagaimana menyambungkan antara rukun iman dan rukun Islam? Ya. Nah, sebelum kita mampu melakukan itu, kita harus mengenal juga musuh kita siapa. Musuh kita itu setan, iblis. Iblis itu apa? Dari golongan jin. Berarti ada juga golongan manusia. Ada yang nyata jin itu. Nah, bagaimana menyikapi ini? Jin yang nyata ini. Nah, kalau jin yang tidak nyata bagaimana? Dia sudah mengkhianati kita. Supaya kita ini dipenjara oleh nafsu kita sendiri di muka bumi ini. Maka iblis yang nyata itu masuk ke rusuk kiri kita. Setiap anak dilahirkan ditusuk oleh setan. Ya. Nah, setelah dia bernaung di sana selama 17 tahun sampai 20 tahun, kalau tidak ada yang membukakannya, tak bisa anak itu, ya, orang itu tersambung kepada Allah. Tidak bakalan bisa. Karena di sana ada tabir namanya, surat Maryam ayat 17. Di sana. Aku sempurnakan kejadianmu, kata Allah. Aku beri kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Namun sedikit sekali kalian bersyukur. Ya, As-Sajdah ayat 9. Kenapa? Karena dengan adanya roh itulah berfungsinya jasad kita ini. Ya. Kalau tidak ada roh tak berfungsi. Nah, selanjutnya ada tabir di situ. Supaya apa? Walaupun ditusuk setan, tetap saja setan tak bisa mengganggu bayi itu. Gitu loh. Kalau enggak nanti lingau semua kita. Orang Islam mau lingau semua. Semualah orang seluruh dunia gitu loh. Kalau dia merajalela di dalam itu kan. Tapi ada tabir. Nah, tabir inilah yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Dengan nama Allah itu tabir itu bisa dibuka. Nah, kalau dia sudah terbuka bagaimana? Tersambunglah kita kepada Allah. Itu namanya ditunjukkan jalan menuju Allah. Walaqad khalaqna fawqakum sab'ata ra'ika. Kami ciptakan di atas kamu 7 langit, 7 jalan. Ya. Langit pertama, amarah, lawama, mulhama. Nah, itu jangan ditempuh. Amarah, lawama, mulhama, mutmainnah, radia, mardia, kamalia. Supaya apa? Supaya di mutmainnah ini kita bisa masuk ke alam yang ditentukan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Allah tidak ciptakan jin dan manusia semuanya supaya ibadah. Di mana ibadahnya itu? Di alam malakut bersama dengan malaikat, jin dan orang beriman. Manusia maksudnya. Sama itu, tidak boleh beda-beda. Ya. Nah, itulah gunanya nama Allah. Sehingga apa? Pada saat kita mensyariatkan iman itu, jangan mengikutkan hawa nafsu. Nah, kalau kita sudah bisa tersambung, berarti apa? Jangan dicampur adukkan, kata Allah. Mana mendirikan salat, mana mengerjakan rukun. Nanti bingung sendiri. Yang hak dengan yang batil, jangan dicampurkan. Yang hidup dengan yang mati. Ya, dia ini bisa hidup, bisa mengerjakan rukun karena ada roh. Nah, oleh karena itu jangan ikutkan hawa nafsu. Kenapa? Hawa nafsu itu cenderung untuk kita berbuat jahat. Ila ma rahimar rabbi, kecuali nafsu yang sudah dirahmati oleh Allah. Bagaimana nafsu dirahmati oleh Allah? Ya, kita harus minta ampun, minta maaf kepada Allah. Allah tidak akan merubah takdir kita, kada dan kadar kita kalau kita tidak berusaha merubahnya sendiri. La ya'rudul kada ila du'a.
Allah sudah takdirkan kita begini, tapi kalau kita tidak berusaha, tidak akan pernah berubah. Apalagi kalau kita hanya mengikutkan hawa nafsu. Ya, kita ditakdirkan jadi orang kaya, tapi kita tak mau kerja, lah bagaimana bisa? Duduk aja diam. Takdirkan kaki tak bisa berjalan. Ada nggak orang tak ada kaki gitu? Kalau dia tak berbuat, tak berjuang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Apalagi orang yang tidak ada mata, kan ada kan? Ya, coba lihat itu, orang tak punya mata tapi dia bisa bikin kopi. Gimana? Jualan kopi lagi. Gimana cara dia melihat kopi itu? Dasarnya luar biasa. Nah, ini artinya apa? Tidak ada yang sia-sia apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Walaupun itu tidak suka, orang buta mana suka dia mau buta. Tapi itu adalah takdir dia harus terima. Ibrahim harus terima, dia jadi pengusaha, ya udahlah segitulah dia udah. Kalau dibesarkan lagi, orang dagang dia mulai sombong lagi nanti. Karena manusia itu menjadi sombong karena dia merasa dirinya serba pintar, serba lebih. Ya. Surat Al-Alaq itu kan dijelaskan di bawahnya itu. Ya, coba lihat aja lah orang-orang itu baru aja gelar sikit saja, dah ngomong sudah aneh-aneh saja. Ya pengalaman kita kan banyak nih ya. Di IN itu kan Dr. Herman itu kan Latifah 2 sudah itu. Mana dia mau kenal dengan kita lagi? Kenapa? Karena dia tidak paham masalahnya. Bagaimana kita memberi dia paham sementara dia tidak mau mencari paham. Lalu bagaimana? Mau salahkan kita? Ya. Nah, oleh karena itu 20 tahun kita sudah berada di sini, tentunya banyak sahabat, banyak jemaah. Tidak usah diperintah, otomatis saja lah gitu loh. Berbuatlah masing-masing dengan keadaan kita masing-masing, dengan kemampuan, dengan leadership kita masing-masing. Berbuatlah, jangan diam. Itu maksudnya. Karena kalau semuanya tergantung Nabi, ya kacau dari Nabi nanti. Rusak kan? Nah, kalau begitu maksudnya. Kan ini kan sudah diwariskan kepada kita, mau apa lagi? Tapi berbuatlah yang bermanfaat untuk orang lain. Itu tidak gampang. Ya, kalau kita belum bisa memisahkan, tidak bisa. Apalagi kita belum kenal dengan musuh. Ya. Yang bahaya itu, musuh itu ada pada diri kita sendiri musuh. Nah, terus bagaimana kita mengenal dia? Nah, oleh karena itu pada saat kita bukakan itu, ya dia kan harus ambil wudhu. Harus berjanji 12 poin. Harus menahan diri, berarti ada kesempatan untuk puasa dulu. Jangan terlalu tergesa-gesa. Nah, itu oke. Nah, kita angkat, lepas. Terbuka pintu hijabnya dia. Tapi di dalam udah bersih. Ya. Kalau di dalam masih kotor tak bisa. Ya. Nah, pilihan itu ada dua. Kalau di dalam itu tak mau lepas waktu diangkat itu. Mungkin yang terbuka itu pikiran dia. Tapi makhluk itu masih ada di dalam. Dia tidak bisa memisahkan antara yang hak dengan yang batil, masih tetap. Nah, kebanyakan kita begitu. Tapi kalau seandainya dia terbuka dan makhluk yang di tusuk kirinya ngamuk, nah itu namanya lingau atau layau, jikirnya jerit-jerit. Banyak kan? Kalau sekarang kita udah tidak kelihatan. Ya. Lepar-lepar dia. Nah, kalau dia sudah seperti itu, dia bisa berbuat apa-apa, macam-macam saja. Bahkan bahasa Cina, bahasa Bugis, bahasa Inggris pandai dia itu. Kenapa? Kan dengan nama itulah Allah mengajarkan kita kan tentang kehidupan dunia ini. Kalau enggak, Nabi Adam mau tahu dari mana kalau bukan Allah yang mengajarkan dia? Nah, gitu ya. Nah, kalau seandainya nanti dia masih ada di dalam, ya itulah maksudnya kita kasih tahu, benarkan zikir, keraskan sedikit suara itu. Ya angkat dia tuh, keluarkan makhluk itu supaya jangan masuk. Ya. Terus caranya bagaimana? Kita bersihkan diri kita,
Masuklah dengan pembuka batin itu pada jalan yang benar. Jalan apa itu? Jalan muhlisi nalahuddin. Inna anzalna alaikal kitab bil haq fa'budillaha muhlisina lahuddin. Kami turunkan itu kitab, kata Allah, dengan penuh kebenaran, dengan kemurnian. Maka murnikanlah ketaatan ibadah kepada Allah. Itu muhlisina lahuddin. Nah, itulah ikatan kita, muhlisina lahuddin. Artinya ikatan kasih sayang. Kalau tidak nanti muncul dua persoalan besar. Ya. Pertama, Al-Quran itu bisa menjadi asipak penawar kita. Ya, asipak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sebagai rahmat bagi kita. Kalau kemurnian di dalam hati kita muncul, kebersihan hati. Ya. Karena dia sebagai asipak. Tapi kalau tidak, muncul apa? Wala yajidud jalimin ila hasara. Sebesar atom biji sawi ada penyakit hati, itu turunnya Quran dari langit itu cahaya di atas cahaya menghantam dada kita. Blank langsung kita. Ini yang banyak terjadi. Sehingga beriman tapi tidak pernah paham, tidak pernah mengerti. Tapi blank. Tapi kalau dosisnya masih kecil paling blank dia. Kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak, dosisnya masih kecil. Tapi kalau dikasih dosis lagi yang lebih tinggi, Latifah 1 naikkan langsung ke 3 gitu loh. Kotak lingau mangkalan budak ini. Kalau yang kena yang beleng itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu, itulah perlu diatur melalui organisasi. Kayak kita, minum obat itu kan enggak boleh itu, walaupun ini hanya obat batuk kan. Ya. 1 tablet khusus untuk orang dewasa, 1/2 tablet untuk anak, kan begitu. Kalau dikasih anak-anak tuh 1, habis itu nanti tengah hari 1 lagi, kotak blank dia tidur terus dia enggak. Cobalah, tak percaya. Lingau langsung dia kan. Nah, sama gitu ya. Karena ini kan penyakit hati dirusuk keri ini. Kalau dikasih Latifah tinggi-tinggi, sementara yang dikejar kita ini bukan pemahamannya, tapi latifahnya. Jadi seolah kalau udah latifah tinggi itu jamin masuk surga. Nah ini salah ini. Cara pemahaman ini. Ya iya kalau sukses, kalau enggak justru malah jadi masalah. Latifah tinggi. Nah, berarti kan ada caranya kita melihat orang ini. Ada, enggak usah ngomong pun otomatis saja lah. Udah kau pasti naik sudah kau. Enggak usah ngomong aja sudah. Kan memang dia wajar, layak dia untuk diangkat. Itu. Lalu bagaimana caranya kan? Bingung kita jadinya. Kita juga bingung. Nggak percaya nanti nih, kalau datang Pak Guru Mursyid. Mesti udah siap-siap tuh Latifah 9 itu. Nanti berlomba. Habis itu kalau enggak Latifah 9, nanti Latifah 1 datang duduk minta tawajuk di sana ke pojok. Kalau tak ada guru tak datang dia. Jangan sembah guru. Gitu loh maksud saya. Sembahlah Allah. Muhammad itu adalah Rasul. Dia manusia juga sama seperti kita. Abu Bakar marah-marah. Umar marah-marah. Mana Muhammad mati? Siapa yang bilang Muhammad mati? Saya potong lehernya semua. Ya, Umar tuh sedang enggak tuh. Abu Bakar bilang, ya, barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Barang siapa menyembah Allah, Allah tidak mati. Baru terkejut Umar. Bacakan ayatnya itu. Ya, itu. Jadi dengan meninggalnya Muhammad, meninggalnya Nabi-Nabi, itulah manusia seperti itu. Ya, tidak ada kita menyembah manusia. Dia hanya sekedar rasul. Nah, kita ini kan begitu. Jadi jangan takut kita dengan manusia, maksud saya itu. Tapi kita punya adab, punya akhlak, punya cara teknisnya. Nah, kalau kita tidak ada adab ya susah lah. Bagaimana pula? Kan ada orang itu yang tidak bisa kalau kita ajak basa-basi. Ada kan? Ada yang kalau kita cukup sedikit saja dia udah paham. Ada juga yang perlu terus terang. Nah, gitu. Jadi manusia ini kan macam-macam. Tapi ingat,
Ya, kecerdasan manusia itu bukan karena pendidikan. Ada orang pendidikannya tidak ada, tapi cerdasnya luar biasa cara berpikirnya. Ada juga pendidikannya luar biasa, pakai ini dan itu sebagai macam-macam lah ya, aksesoris dunia itu. Ya, tapi tak ngerti apa-apa soal ini. Karena malu saja dia. Kalau dia zikir keras-keras nanti ngelepar dia. Dia udah tahu memang udah. Nah, oleh karena itu, ya, kalau sudah masuk wilayah mengenal diri, ya, kuncinya itu adalah kejujuran dan keikhlasan. Kalau kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, bagaimana bisa alam itu terbuka? Itu masalahnya. Siapa saja orangnya, ya, jujurlah terhadap diri kita. Taburilah dengan kasih sayang diri kita itu. Kalau kasih sayang dengan diri sendiri kan berarti apa? Hati-hati dalam segala persoalan. Kalau berjalan sudah tahu di situ ada lubang, ya janganlah kita tabrakkan motor kita. Kan begitu. Ini mentang-mentang motor trail, sih kan mau ngetes dulu di motor aku nih. Memang sih kau bisa selamat. Orang yang selamat itu karena dia ahli, memang sudah. Ini kau trail baru beli. Masukin ke lubang itu, lompat kena ke muka kan gimana? Akan hati-hati. Sayang enggak dengan diri kita ini yang jahir ini gitu loh. Kalau kesayang, rawatlah dengan benar. Begitu juga diri kita yang dalam. Sayang enggak kita? Kalau kita sayang, jaga, rawat diri kita yang dalam itu dengan betul. Caranya berbeda-beda dia. Diri yang dalam itu makannya itu adalah yang baik-baik saja. Yaitu zikir tuh makanannya. Kalau diri yang luar ini makanannya cak lontong, kayak bubur, ya, ikan kakap merah, gitu loh, ikan bawal, apok mie. Itu makanan yang di luar gitu loh. Makanan yang di dalam lain. Pisahkan itu maksud saya. Kalau ini tak bisa, nak ngerti saya jadinya. Ini kan ilmu luar biasa ilmu kita ini. Ya. Kalau di luar ini kita cuek-cuek saja, ya, sudahlah takdir aku lah. Gigi mau patah-patah lah. Ya patah lah gigi kau, tak pernah sikat gigi lah bagaimana? Nah, hal ceritanya ini orang ngajak ngomong pun jadi lemas. Kenapa pula budak ini ngomong dengan aku selalu tutup hidung gitu. Ini anak kecil tuh pandai ngomong begitu gitu. Anak kecil aja itu loh. Berarti ada masalah kan jadinya. Kalau diomongkan ngapa pula begini itu loh. Berarti ada masalah apa ini? Nah, kalau kita ngerti kan tahu gitu caranya, gitu loh maksud saya. Nah, kalau ngerti lagi ya sudahlah kalau begitu supaya gigi saya ini rapi, enggak muncul keluar, saya kasihlah kawat dulu. Minta tolong Erwin ngasih kawat dulu. Ini kan ikhtiar namanya kan? Nah, ada nggak kayak gitu tuh? Banyak kan trennya kan? Dikira gampang nggak kasih kawat itu, karena sakit itu. Tapi karena ini tren, wah bangga dia. Nah itu yang saya maksud. Kenapa kita tak bangga kalau kita berzikir gitu loh maksudnya. Nah, dibikin tren lah zikir itu. Dibikin kebiasaan, jangan jadi beban. Nah, sehingga apa? Tidak ada masalah kita dunia ini. Ini hanya main-main dan sendagurau belaka. Ya. Cobalah kita pernah merenung berpikir. Ini tauhid. Di gurun Sahara, gurun pasir, seorang nabi meninggalkan istri dan anaknya, Siti Hajar dan Ismail. Mana mungkin ini dia bisa makan gitu loh. Jangankan makan, minum pun minum di mana? Air nggak ada di padang pasir itu. Ya. Tapi siapa yang ngutus Ismail sama Siti Hajar ini? Nah, tentulah Allah akan bertanggung jawab. Itu maksud saya. Tanggung jawab itulah yang berat sebenarnya dalam hidup kita. Tanggung jawab terhadap diri kita sendiri yang zahir maupun tanggung jawab terhadap diri kita yang batin. Kalau kita tidak mengerti itu ya kita nabrak sana nabrak sini. Itu masalahnya. Ya. Nggak bakalan Tuhan menghinakan kita. Karena sudah terbukti dari nabi ke nabi. Ada 3 doa nabi. Pernah saya jelaskan belum ya? Ada 3. 1 tidak diterima oleh nabi. Ada 3 doa nabi. 1 tidak kepada Allah, 1 tidak diterima Allah.
Yang pertama kata Nabi, ya Allah ya Rabbi, jangan kau timpakan kesusahan kepada hamba-hambaku berkepanjangan, terus menerus. Jangan ditimpakan. Itu doa Nabi kepada Allah, dikabulkan Allah. Yang kedua, ya Allah ya Rabbi, jangan kau timpakan musibah terhadap umatku, kata Nabi. Seperti yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Banjir besar, manusia hilang semuanya. Hanya tinggal 85. Ya. Doa itu diterima oleh Allah, ijabah. Ya paling hanya banjir-banjir biasalah. Yang paling besar itu peringatan tsunami kemarin di Aceh. Nah itu udah paling besar. Tapi kan tidak menghilangkan orang sampai satu dunia kan. Nah yang ketiga ini unik. Ya Allah ya Rabbi, ya, jangan kau timpakan musibah permusuhan di antara sesama umat Islam. Hamba mohon, kata Nabi. Karena perang kan sudah tidak ada. Perang itu setelah Nabi ini perang melawan diri kita sendiri. Permusuhan sesama umat Islam. Ya, sesama kita. Sesama berilmu, sesama orang Islam tapi tak ada ilmu, kan begitu. Macam-macam kan? Jangan kau timpakan musibah itu, perselisihan paham dan sebagainya. Apa jawaban Allah? Yang ketiga, tidak diterima oleh Allah. Sudah. Terus kenapa sampai Allah tidak terima? Tidak ada seorang pun yang beriman, kata Allah, di muka bumi. Semuanya atas izin Allah. Allah menimpakan murka kepada manusia yang tidak mempergunakan akalnya. Murka Allah muncul. Surat Yunus ayat 100. Itu sebabnya doa Nabi ditolak. Kenapa? Karena manusia-manusia yang celaka itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Nah, harus paham itu. Kenapa sampai tak berakal? Karena dia mengikutkan hawa nafsu. Ya, ingin merubah malam langsung sekejap berubah menjadi siang. Itu masalahnya. Tak bisa kita. Ya, semuanya itu berjalanlah pada jalur yang benar. Ya, biarlah mengalir apa adanya. Tidak bisa kita ingin merubah siang menjadi malam, malam cepat besok menjadi siang. Tidak bisa. Itu mustahil terjadi. Karena kita ini dianggap Allah tak berakal nanti. Nah, cobalah. Kita ada persoalan sedikit saja kan kita ingin berubah cepat. Tidak bisa seperti itu. Kalau kita sakit, koreng di luka, tergores, bisakah langsung sembuh hari itu juga? Paling tidak kan kita perban dulu, kita apa dulu, kasih ini supaya jangan infeksi. Ya 3 hari seminggu kan ada tanda-tandanya untuk sembuh. Nah, kalau langsung begitu, tidak bisa. Ini nanti jadi wali pula nanti kita di sini. Ini ada sekolah wali ini. Wali apa? Membuat orang luka, membuat orang sakit langsung sembuh. Tangan bengkok langsung lurus. Kan begitu. Orang asam urat langsung tak perlu dokter lagi. Tutup itu, Medika itu kan. Apa ini anugerah Bunda tutup langsung. Kenapa? Ini di Peron 4 orang sudah semua udah bisa gitu loh. Habis nggak semua itu? Nah, itu karena ada wali-wali majdub yang namanya majdub kan namanya tuh. Kita banyak jadi wali majdub masalahnya. Suka yang menghayal yang kayak begituan. Ya, karena kita ingin tahu ya segala sesuatu itu seolah-olah ya, kun fayakun. Nah, coba kita lihat sejarah perjuangan. Nabi Musa berjuang menegakkan tauhid. Ini Nabi Musa. Di zaman itu zaman apa? Firaun. Ya, maka Firaun itu karena mengaku Tuhan. Musa ingin menjelaskan, tapi tidak diberi kesempatan. Tetap saja dianggapnya jahat. Padahal kan ini kebaikan yang akan diberi oleh Musa. Sehingga iblis turun tangan, datang menghadap Firaun. Pandang Firaun, ini
belak-belakan aja lah ya. Takut nggak nih? Iblis tanya, Firaun, kamu kenal dengan saya? Pandang Firaun. Wah, kenal katanya. Siapa saya? Iblis. Nah, betul, sudah pintar kamu. Kamu ini luar biasa, Firaun. Aku saja yang sudah 8.000 tahun mengabdi kepada Allah tidak berani mengaku Tuhan. Kenapa kamu ini kok berani? Kejut Firaun. Benar juga kamu ya. Terus bagaimana kata Firaun? Caranya? Kau minta ampun. Ya, kalau aku minta ampun, nanti rakyatku bagaimana? Masih mau mengikut aku apa enggak? Nah, kan begitu. Akhirnya apa? Ya sudahlah, kalau kau tak mau ya sudah. Ngaku aja Tuhan, kata Firaun. Tapi aku salut dengan kau nih. Keberanian kau nih, aku aja takut. Ini iblis ngomong belak-belakan itu sudah. Nah, makanya langsunglah. Karena dia mengaku Tuhan, muncullah bayi laki-laki yang dibunuh itu. Nah, coba. Setiap anak laki-laki lahir mesti mati. Sudah disebar semua anaknya tuh. Tim suksesnya ke seluruh daerah itu. Di mana saja. Dia kira bisa mengalahkan Allah, tipu daya dia. Ternyata ada yang lolos. Dan dia tidak bisa memahami yang lolos itu adalah nanti yang akan membunuh dia, mengalahkan dia. Itulah Nabi Musa. Nah, itu. Jadi cerita-cerita begitu bukan hanya cerita hayalan untuk kita berpikir. Ya. Nah, segala sesuatu itu sudah ada kadar dan kadarnya dari Allah. Takdir itu urusan Allah. Tapi ikhtiar untuk merubah, ya kalau menurut kita tak cocok, itu disarankan oleh Allah. Namun demikian, kata Allah, janganlah kita ingin mengikutkan hawa nafsu. Jangan, karena memang tidak gampang. Ya, kita memerlukan tahap demi tahap. Pemisahan antara yang hak dengan yang batil itu harus sudah dimulai pada saat kita mengenal diri kita. Kalau tidak, tak bisa. Diri yang jahir ini ibadahnya adalah ingat kuncinya. Itulah ucapan bismillah itu, ingat. Diri yang batin ini dia selalu tersambung kepada Allah 24 jam. Walaupun kita tidur, dia tetap saja tersambung. Ini namanya mendirikan salat. Karena dia mendirikan salat, berarti tauhid itu yang ibadahnya 24 jam. Diaturlah dalam rukun iman. Bagaimana kau supaya dia nyata di muka bumi? Kan dikasihlah dia jasad. Jasad ini kemampuan ibadahnya selalu kama ra'aitu budi usalli, sesuai dengan bimbingan Nabi. Contoh bagaimana aku salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini syariat namanya. Ya, maka syariat itu dijahirkan melalui rukun Islam. Kalau sudah dijahirkan dalam rukun Islam, posisi kita jangan sombong. Kalau kita sombong, seolah kayak aku salat, aku puasa, aku orang kaya, aku tetap la haula wala. Jangan ngaku kaya kita. Nggak ada daya dan upaya. Nah, kita kan jadi berubah. Apalagi kalau kehidupannya sudah berubah, sudah serba mewah, sudah gagah, ya, kumis melintang, duit banyak, gitu ya. Mulailah dia gaya-gaya sudah, ya. Karena manusia ini cenderung melampaui batas kalau dia sudah melihat dirinya yang jahir ini serba wah. Apalagi dia mandang dirinya yang dalam. Wah, jamin surga ini katanya ini. Ya cuma gila nggak itu? Ya, cara berpikirnya ini jadi salah. Kenapa sampai jadi salah? Karena bisikan itu jauh lebih berbahaya daripada perbuatan kita. Nah, oleh karena itu, ya, dikelompokkanlah oleh Allah. Ada orang beriman, ada orang yang tidak beriman. Tapi semuanya itu adalah hambanya Allah, makhluk Allah maksudnya. Menghambakan kepada Allah. Bisa saja dia tidak beriman,
Sekarang nanti pada akhirnya dia beriman. Kayak Ikramah bin Abu Jahal. Dia tidak beriman aslinya. Orang tuanya tidak beriman. Tapi pada akhirnya dia justru malah jadi orang beriman. Nah, itu sebabnya ya, pola dakwah itu dibentuk oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW dengan kasih sayang. Kalau yang ingin berubah ya syukurlah, kalau tidak ya sudah. Tapi Nabi tidak berhenti di tempat, tidak berjalan di tempat, jalan terus. Yang mau berubah silakan berubah, yang tak mau ya sudah tinggal gitu loh masalahnya. Karena tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu. Karena yang berat ini kita ini kan sebenarnya alih generasi. Itu yang berat. Mau berpikir apa kita? Tanggung jawab kita secara pribadi terhadap agama itu bagaimana nanti? Ya, apalagi tanggung jawab kepada Allah kan. Kalau kita mau selamat sendiri saja ya gampang. Kumpul ya sudah, kita tak usah zikir-zikir lagi. Kita nanti mau urus perut sendiri aja lah nih, mau bisnis gitu. Nanti kalau ada yang mau datang zikir, udahlah zikir di rumah aja kan udah paham gitu loh. Nanti kita pakai daring aja. Bisa kan seperti itu? Pakai daring, jadi enggak usah keluar-keluar lagi, kita lihat itu di TV, pandang, sudah mantap ini gitu. Ya. Artinya apa? Ya. Pola berpikir kita juga harus berubah. Bagaimana waktu yang singkat? Karena umat Nabi Muhammad SAW ini rata-rata itu 70 tahun lah maksimal itu. Rata-rata yang bagus lah ya. Kalau dia panjang umur sakit-sakit kan, sakit-sakitan tak ada gunanya kan? Ada artinya kan? Tak ada gunanya untuk apa? Maka doanya dirubah. Tuhan cepat balik aja lah gitu loh. Kalau sakit untuk apa lagi? Ya, udah sakit-sakit dan sebagainya. Masih juga kepengen minta doa panjang umur kan kacau jadinya. Ya. Karena apa? Memang kita diberi kesempatan. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu memberi kita apa? Kesempatan berdoa, kata Allah. La ya'rudul kada ila doa. Doa itu ikhtiar. Kalau kita tidak berdoa, tidak ikhtiar, tidak upaya, tidak usah, tidak bisa. Itu masalahnya. Ya, tak berusaha tak bisa. Nah, kita juga dulu baru pertama datang mah mandang lihat. Apa ini orang zikir? Wah, tapi setelah kita mengalami ternyata loh kok enak gitu loh. Nah, coba dibetulkan lagi. Akhirnya sedikit demi sedikit kita bisa memahami dan mengerti. Ya. Yang membuat kita tidak paham itu karena apa? Karena kita mengikutkan hawa nafsu. Itu ya. Ingat ya, rukun Islam itu bukan hanya untuk keperluan agama. Itu juga untuk keperluan usaha kita di muka bumi. Itu namanya syariat. Cari duit, cari apa, sebagainya. Termasuk cari istri juga lah ya. Itu kan ikhtiar namanya. Iya kan? Kok ikhtiar, Ibrahim ini kok tidak ikhtiar tak mungkin dia dapat anak 2. Kok tadi ikhtiar. Karena benar nggak Im? Karena dalam sejarah itu tidak ada perempuan melamar Ibrahim gitu loh. Bagaimana pula perempuan mau datang ke kau ya? Udah badan kau kecil. Itu yang jadi masalah. Kan ada ikhtiar gitu loh. Ada usaha. Kalau nggak ada usaha tak bisa. Sama seperti itulah untuk memudahkan paham kita. Jadi berarti apa kuncinya itu? Kuncinya semua itu setelah kasih sayang muncullah tanggung jawab. Nah, kalau kita semua orang berilmu, beriman, apalagi ini udah tinggi-tinggi ini kan gelarnya ini kan, wah udah tinggi-tinggi ini. Posisinya sudah bukan alam malakut lagi, sudah minimal itu udah. Itu tidak bertanggung jawab terhadap agama ini, siapa yang mau bertanggung jawab? Coba. Ya. 10 berarti kita sudah masuk di mana itu? Alam malah berkekalan di sana gitu loh. Keluar pada saat tap kita berzikir. Setelah itu tap masuk lagi dia. Nah, coba. Kalau 8, 7 dia belum. Dia pergi masuk ke alam malakut kalau dia berzikir, dibawa dia bisa. Setelah itu dia turun lagi ke bumi. Ya kayak malaikat itu loh. Harut-marut itu. Ya. Begitu dia masuk di alam malakut hilang jasadnya itu tidak ada. Begitu dia turun ke bumi, stop, nyata langsung, harut-marut 2 orang.
ada jasadnya dia. Begitu juga malaikat yang diutus oleh oleh Allah, 2 orang malaikat ke Nabi Ibrahim kan. Begitu dia ketemu Ibrahim, langsung nyata sebagai manusia. Ibrahim aja tak kenal ini orang mana ini. Ya. Tapi nyata dia. Nah, setelah dia nanti berpisah dengan Ibrahim, ketemu Nabi Lot, dia kembali, hilang dia, tidak nyata. Nah, kita mungkin kayaknya mau kayak gitu ya. Begitu selesai ini, coba perhatikan. Ketika Said Bahauddin itu, ya, Dato' Ali berguru dengan Said Bahauddin, itu kan hilang dia itu di depan itu. Jadi kalau dia nanti ini hilang lagi kan bahaya ini. Ya, dia kan bingung itu, Dato' Ali. Ini udah sembahyang Jumat, tapi kok orang sepi semua. Tapi begitu ajan penuh semua masjid semua dalam. Nah, kayak gitu loh pemahamannya. Betul sudah itu. Imam juga udah siap standby di situ. Khutbah udah siap selesai. Ya, begitu stop selesai salat, assalamualaikum, pandang kanan kiri, habis sudah tak ada lagi orang udah. Mau baca-baca apa lagi? Baca-baca apa lagi? Nggak ada, sepi semua, tinggal dia dengan imam saja, Dato' Ali dengan Said Bahauddin. Kan ceritanya seperti itu. Ya. Nah, karena Dato' Ali ini mau menuntut ilmu, kalau dia tidak berakal, dia akan ditinggalkan oleh Said Bahauddin. Tak ada gunanya murid yang tak berakal. Begitulah perumpamaannya. Tapi karena dia berakal, mikir dia. Ini jangan-jangan kayak yang sebelah aku ini tadi. Ini barusan sebelah ini ada. Jangan-jangan imamnya pun hilang. Bagaimana caranya dia bilang? Dipegangnya sorbannya itu. Begitu dia mau hilang, tak bisa kau. Kan itu apa namanya? Itu kan akal namanya itu. Itulah ilmu kita gitu loh. Ya, kalau kita habis kita sudah sempat imamnya langsung hilang. Lokal cerita. Yang tinggal cuma dua orang aja gitu ya. Tinggal Ibu Sarah lah tinggal. Nah, itu. Ya itu Bapak Ibu-ibu, saudara sekalian. Ya, itu sebenarnya ya Quran surat Yunus ayat 100 itu luas sekali pemahaman akal di sana itu. Itu loh. Nah, oleh karena itu, ya, tersambungnya kita kepada Allah itu kebesaran kekuatan tauhid kita lah yang membuat kita di sana. Jadi tinggal sederhana sekali ya, gimana? Tinggal kita aja maunya mau apa gitu loh. Orang Nabi Idris saja minta kepada Allah dikasih, kenapa kita enggak? Nah, kan kita bisa bilang, Tuhan kenapa tak adil gitu loh. Nabi Idris kan minta, ya Allah ya Rabbi. Ya, saya minta ini melalui malaikat ya, dia. Malaikat sampaikan kepada Allah, saya minta untuk melihat neraka. Seram itu? Malaikat bilang, ngapa permintaan kau aneh-aneh ini gitu loh. Ini karena permintaan Nabi, ya Allah, kata malaikat Israel itu. Ini Nabi Idris ini pengen masuk melihat neraka, bagaimana ini? Terus dia juga kepengen melihat surga. Sudah, bawa saja dia ke neraka. Baru aja dimandang, buka pintunya, dia udah pingsan langsung sudah. Betapa dahsyatnya neraka itu. Sekarang dibawa ke surga. Begitu dia melihat keindahan itu, hampir mau pingsan juga dia. Saking indahnya pun bisa pingsan. Ya, kalau orang kan sekali saking banyak duitnya kan bisa juga kacau jadinya kan. Nah itulah saya bilang kan, dunia ini hanya aksesoris. Ya, kecerdasan intelektual kita, cara berpikir itu jadi benar. Kalau kita berakal, berarti apa? Hanya kasih sayanglah yang bisa, ya, mengikat kita itu. Kalau enggak tak bisa. Kalau dengan harta kita belum tentu. Walaupun tiap ditimbun harta terus setiap hari belum tentu juga kita bisa. Orang anak dengan orang tua saya dikasih harta, ujung-ujungnya tidak banyak juga tak selamat. Seharusnya dia hebat-hebat kan? Nah, sementara kita yang tak punya harta ini apa? Aduh, tak punya harta, ini andai kata aku punya harta, enak ini gitu loh. Bisa jadi sarjana lama-lama gitu loh. Bisa kuliah sambil punya motor kan begitu. Ini mau apa lagi?
Tapi ternyata orang yang punya motor pun tidak jadi sarjana, bagaimana? Ya, kuliah pakai mobil, tidak nggak bisa jadi sukses. Nah coba, jadi memang bukan itu takaran kita. Ya, kasih sayang dengan diri kita yang zahir, juga diri kita yang batin. Kalau kita berbuat salah, diri yang batin itu tak mau dia berhenti, dia salat tuh, duduk di samping langsung dia pandang orang salat. Nah begitu juga diri kita yang zahir ini. Kalau kita jalan tidak hati-hati, punya motor kan, yang penting sudahlah bismillahirrahmanirrahim, nah jamin selamat ya. Kalau kau ngebut mesti kena kau. Ya tetap aja hati-hati gitu loh. Ya kayak Pak Suhaimi ya, di rumah sendiri kan bisa jatuh coba. Memang kalau kita gelap pandangan itu mesti jatuh gitu loh. Oleh karena itu sebelum gelap kita peganglah dinding dulu kan gitu. Nah, ini kok nggak ngerti-ngerti ini masalahnya ini. Aduh ini. Begitu dia gelap nggak sempat megang dinding apa segala, kan apa jadi begitu. Dia jatuh lah. Begitu jatuh lah jadi masalah kan jadinya. Untung nggak stroke, enggak lah ya tadi ya, enggak ya. Nah itu coba. Ya HB-nya kok mendadak. Sebenarnya untuk mendadak itu tidak mungkin. Itu tenang dulu kita, senang berapa detik gitu. Kalau kita gelap, saya bisa ngomong gini karena ngalami gitu loh. Kalau enggak tahu. Pegang dulu, jangan duduk, jangan baring dulu, berdiri saja tuh. Sudah normal dia, mesti balik dia. Karena itu mesti ada otot-otot yang kejang itu masalahnya. Yang kaku, dia diisiin semua. Nah, begitu juga kalau kita jatuh itu jangan langsung naik, diamkan dulu, barang 1 menit, udah top semua, aliran darah terisi semua, barulah kita bangun. Kalau enggak itu mesti sakit itu kaki itu, keseleo itu bengkak itu jadinya. Nah coba saya tak percaya. Jadi jangan salahkan Jokowi, istrinya jatuh dibiarkan. Bukan dia paham berarti gitu loh. Wah ini tak bisa kalau langsung ditolong nanti sakit kakinya gitu loh. Itu mesti bengkak kalau langsung dibantu, ditarik. Nah gitu. Didiamkan dulu berapa detik, berapa menit lah, 1 menit lah cukup. Ini kan harus kita mengenal, maksud saya. Kalau kita mengenal diri kita kan cinta dengan diri kita. Nah siapa lagi yang ingin yang bisa menolong kita kalau bukan diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Nah gitu ya. Apa saja lah mau yang kita inginkan. Nah, ini gambaran-gambaran buat kita. Jadi berarti jasad kita ini sampai kapanpun tak akan pernah bisa berjumpa dengan Allah. Kenapa? Baharu sifatnya. Dia akan binasa. Yang bisa berjumpa dengan Allah adalah diri kita yang batin itu. Karena memang dia berasal dari Allah. Nah, pemisahan yang tegas inilah sebenarnya yang membuat kita bahagia. Kalau enggak nanti bingung kita jadinya. Sehingga kalau kita bicara tasawuf, yaitu di syariat Nabi itu namanya. Ya. Tapi kalau kita bicara orang beriman bicara tauhid, bukan bicara tasawuf. Mana bisa? Karena tasawuf itu cuma teori. Orang beriman itu ihdinas siratal mustaqim. Dia harus ditunjukkan dulu. Berarti apa? Kayak Rocky Gerung itu kalau ditunjukkan jalan yang lurus, dibukakan batinnya, mesti berubah dia itu. Kalau enggak apa? Ya, dia merasa pintar terus. Ya, karena dia merasa bangga dengan dirinya yang zahir. Padahal diri yang batin itu lebih dahsyat lagi. Ya. Karena Nabi Adam langsung tahu saja dia, ini pohon apa? Ini durian. Ini langsat. Nah, ini sungai Ite. Ini perut keladi. Tahu langsung gitu. Nabi Adam. Nah, ini serikin, ini orang jualan. Gitu. Nah, nggak usah diajar-jajar. Tidak ada sekolahan. Nabi Adam. Dia melahirkan anak 20 kali. 22, jadi berapa tuh? 40. Nah, coba. Kalau sekarang coba, mana ada perempuan mau berani 40? Berani yang 40 em? Kalau satu toko anak kau semua. Sanak nangis sini, nangis. Ya, sawan enggak kau menangnya. Nah itu. Jadi generasi kita berikutnya ini sebenarnya kita ini kayak orang lari itu pakai
lari kejar, yang dikejar estafet. Gitu. Dikasih, ini kau sini, aku berhenti sampai sini aja, kau lanjutkan gitu loh. Kayak gitulah. Kita berbuat pun, tidak berbuat pun ya tetap saja, ya kita akan melalui itu. Ya, karena tidak bisa direm-rem itu. Tuhan nanti rem Tuhan ya, umur saya umur 70, sekarang direm dulu, jangan dulu begini-begini. Tidak bisa, masalahnya dia tetap aja jalan. Ya, bumi berputar. Dia bergerak terus gitu masalahnya. Andai kata yang kita duduk ini, bumi ini tidak bergerak, mungkin kita sudah masuk ke dalam bumi ini. Tapi karena dia sangat diatur demikian rupa oleh Allah, kita tidak terasa. Kalau enggak kan kita bingung, masa bumi ini bulat, kan tempat kita tidak bulat kan begitu. Apa tak bingung mikirkannya? Begitulah kayak orang-orang filsafat itu, dia tidak menemukan jalan. Ya, dia connect dengan nafsu dia. Kenapa? Karena dia merasa si pintar, sarjana, banyak ini, banyak duit dan sebagainya. Itu. Jadi orang itu akan melampaui batas, sombong kalau dia serba cukup. Itulah manusia. Ya, termasuklah pelajaran dari Fir'aun, dan termasuklah pelajaran yang dari Nabi Musa itu Korun. Ya, kalau dikatakan tak pandai bersyukur, bukan tak pandai bersyukur lagi itu. Korun itu luar biasa itu, imannya, alimnya, sebagainya. Tapi begitu diuji sedikit saja dengan kehidupan keduniaan, ngelepar sudah, ikutkan nafsu sudah. Ya, luar biasa. Nah, itu juga yang lain-lain ya. Banyak kan sebenarnya kan contoh-contoh buat kita itu. Nah, itu diperbaiki sikit-sikit. Nah, di zaman Nabi Sulaiman juga mulai diperbaiki. Nabi Sulaiman itu cuma minta karena dia nabi kan, dikawal oleh pembesar-pembesar, menteri-menteri dia. Tapi juga berdampingan dengan jin ifrit sebagai anggota. Nah, kan coba kita berpikir, ini ada manusia, tapi ada jin. Berarti kan dijahirkan ini kan begitu. Nah, kenapa kok tidak dijahirkan ya? Tidak kelihatan dia. Tapi di zaman Nabi Sulaiman terjahir dia. Begitu juga Ratu Balkis, kan jin itu. Karena dia kawin dengan Sulaiman, berarti kan nyata jadinya dia ini. Nah, cuma kenapa kita tidak berpikir ke sana? Itu maksud saya. Kalau tidak kan rancu cara berpikir kita. Nabi Sulaiman bilang, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis? Jin Ifrit bilang apa? Saya Baginda, sebelum Baginda turun di atas tahta kursi itu. Ya, terus panglima kalau kita ya anaknya lah gitu ya, menterinya lah gitu ya berarti. Menteri sama Sulaiman itu mengatakan apa? Terlalu lama itu Ifrit. Tuh, sekarang istananya sudah datang. Kelihatan. Sudah saya pindahkan. Itu penasihat raja itu. Penasihat Nabi Sulaiman ya, panglimanya lah begitu ya. Atau menterinya. Terkejut itu Nabi jadinya. Kalau kita memandang mengapa? Berarti yang cocok jadi Nabi ini Perdana Menteri ini. Karena Nabi kan tak bisa berbuat apa-apa. Benar nggak gitu? Kalau kita ikutkan nafsu. Yang memindahkan rumah istana Ratu Balkis ini kan menterinya. Kalau begitu yang kawin ini kan cocoknya menterinya kan begitu. Tahu Pak Jarin misalnya kan gitu ya. Kan yang cocoknya Pak Jarin ini yang kawin ini. Nggak pula jadi Pak Manto pula. Susah nggak kita berpikirnya itu? Apa jawaban Nabi? Nabi tidak tersinggung. Apa Nabi bilang? Tuhan hendak menguji aku. Itu jawaban. Ya terkejut juga Nabi Sulaiman. Ini menteri saya kok lebih hebat dari saya. Tapi tidak tersinggung. Kalau kita tersinggung nggak? Ini yang saya tak suka gitu loh. Kenapa? Silakanlah siapapun jadi menteri tak masalah gitu loh. Bukan itu tujuan kita. Dunia ini kan hanya aksesoris saja kan. Ya, itu wajib tersinggung itu. Orang Pak Lurah aja tak mau, gimana? Tak mau dikalahkan dengan Anies gimana? Udah tahu rahasianya orang itu luar biasa. Pintarnya bagaimana. Kita akuilah. Tetap aja tersinggung itu loh. Itulah manusia. Kenapa? Akal itu dilapisi dengan nafsu. Jadi terkurung langsung.
Nah, jangan sampai, maksud saya ngomong kayak begini, jangan sampai kita dipenjara oleh nafsu kita. Ini yang berbahaya sekali. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam penjara, ya, itu, nah, mau keluar gimana kita? Nafsu kita yang memenjarakan kita. Nah, ini kan risiko. Itu sebabnya supaya kita keluar dari penjara nafsu ini, bagaimana caranya? Nah, kita aturlah zikir itu salat, besok salat lagi, besok zikir lagi, besok makan lagi. Nah, diaturlah sesuai dengan keadaan kita. Tapi tetaplah kita mengurus diri kita dengan penuh kasih sayang. Waktu tidur kita tidur, waktu makan kita makan, waktu main kita main, kan begitu. Jalan-jalan ya jalan-jalan. Ya kalau nggak dijaga kita gimana? Mau duduk saya di rumah? Kan kacau jadinya ini. Nah, kita tidak akan, Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak berusaha merubahnya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita simpulkan. Pertama, mengenal diri kita, mengenal kitab untuk menyambungkan diri itu kepada Allah. Yang ketiga, mengenal musuh kita. Ya, nah dari yang ketiga ini kita bisa memahami di mana tempat asli kita beribadah. Kumpulnya kita di mana? Orang-orang beriman itu bersama dengan malaikat dan jin. Di mana dia? Alamnya alam malaikat. Di langit ke-7. Allah mengizinkan masuk kita ke Sidratul Muntaha. Nah, setelah selesai, kita turun ke bumi nyata lagi langsung. Maka salam kita itu tetap ke kanan kepada rohani ke jasmani, jasmani ke rohani. Tapi begitu kita tutup, kita tidak mengaku bahwa yang salat itu kita. Yang salat itu adalah rohani. Karena apa? Saya la haula wala. Kalau begitu, pejamnya mata yang jahir ini untuk membuka mata batin. Nah, itu kalau mata batin itu tertutup, nah maka mata jahir terbuka, terbelalaklah mata kita. Nah, itulah lihat, mereka datang tergesa-gesa, ya, mata melotot, ya, dengan panggilan Allah tergesa-gesa, mata melotot, hati mereka kosong. Quran surat Ibrahim, ya, ayat berapa itu? 43. Sampai seperti itu. Jadi yang jahir ini tetap ya harus kita jaga. Nah, begitu juga nanti kalau kita mau berangkat, ya kita aturlah waktunya. Kalau memang pas, ya kita salat. Sekaligus Johor digabung dengan Asar. Nah, ini namanya orang main santai mau apa? Kalau enggak nanti Johor saja, Asar saja kita gabung dengan Johor setelah sampai. Ya gitu. Tidak dikasar, ya. Dikada aja namanya, digabung di waktu awal dan di akhir. Nah, gitu. Jadi main-main dan senda gurau, inilah hidup. Mau apa lagi? Ya, udah bahagia sudah kita. Ini gambaran-gambaran buat kita, ya. Nah, sehingga antara rukun iman dan rukun Islam itu bisa tersambung, dan yang terakhir tetap kita kembalikan bahwa kita ini la haula wala. Kenapa? Semua keputusan itu bukan keputusan kita. Semua itu adalah kehendak itulah namanya takdir. Nah, kalau enggak ya kita nanti marah itu. Takdir yang enggak enak buat kita, padahal kan bagi Allah tidak ada yang tidak enak. Semua takdir itu bagus. Hanya kita memposisikan saja yang kita yang salah masalahnya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahanlah apa yang kita kerjakan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahanlah kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.